Kita akan mungkin mulai ada apa? satu lagi tambahan, ada saran mungkin untuk lebih enak buat teman-teman melihat dongengnya, settingannya mungkin nanti bisa di speaker view, bukan di galeri. Jadi kalau ke pojok atas, kursor atau handphonenya diketik, nanti di bagian pojok atas itu ada pilihan speaker view. Jadi kalau speaker view itu diklik, nanti akan ada layar yang lebih besar untuk orang yang lagi bicara. Jadi spotlightnya di orang yang lagi bicara. Terus jangan lupa di bagian paling bawah itu nanti ada pilihan chat. Nah, chatnya itu diklik, nanti di sebelah kanan akan keluar. Jadi kalau teman-teman tadi kayak Kak Putri nanya sesuatu, apa yang mau dilakukan, itu bisa diklik di situ. Jadi bisa dilihat dulu sebelum dimulai. Oke, silakan lanjut Kak Putri. Oke, makasih Kak Yo, udah diingetin. Baiklah, kita akan mulai ke pendongeng yang pertama. Pendongeng yang pertama ini adalah Kak Dandi. Silakan Kak Dandi cerita. Nah, langsung aja ya? Yep. Oke. This ain't a story from a 21st century. Cerita ini dimulai ketika di tahun ke-12 Sinta ditawan oleh Rahwana di Taman Asoka. Kala itu Rama, suaminya, mengirim utusan, yaitu seekor kera putih, Hanoman. Hanoman menyampaikan pesan dari Rama. Wah, di tengah keheningan senja, Hanoman kemudian turun dari pohon, lalu menyapa Sinta. Baginda Dewi Sinta, apa kabarmu? Hei, Hanoman, apa yang kamu lakukan di sini? Dewi Sinta, aku ke sini menyampaikan pesan dari Prabu Rama. Aku membawa cincin. Cincin ini harus kamu pakai. Nanti agar aku tahu apa yang akan terjadi setelah kamu pakai. Sebuah cincin. Memang ada apa dengan cincin itu? Prabu Rama ingin mengetahui apakah engkau masih mencintainya atau tidak. Dan ia ingin mengetahui apakah engkau masih suci atau tidak. Karena kau telah ditawan oleh Rahwana selama 12 tahun. Wah, mendengar Hanoman berkata begitu, Sinta kemudian kaget. Kaget bukan kepalang. Karena ia tidak berpikir bahwa Rama, suaminya, akan menanyakan tentang kesetiaan cintanya. Dan tentang kesuciannya, Rahwana selama 12 tahun menawannya tidak pernah sekalipun menyentuh Sinta. Rahwana ketika datang mengunjungi Sinta hanya memastikan Sinta dalam kehidupan yang layak. Tapi Sinta kemudian tetap mengenakan cincin yang diberikan oleh Hanoman. Nah, ketika diberikan, ketika kalau misalnya nanti cincin itu menyala, itu artinya Sinta masih suci dan masih mencintai Rama. Kemudian dipakailah cincin itu. Dan ternyata, wah, cincin itu benar-benar menyala. Hanoman yang melihat itu kemudian langsung lari tunggang langgang kembali ke Ayodhya, kerajaan Rama. Karena dia malu, ternyata memang Sinta masih mencintai Rama. Bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap. Nah, kita coba kembali ke masa di mana Sinta pertama kali ditawan oleh Rahwana. Sinta ditawan oleh Rahwana itu di sebuah taman yang paling indah di dunia. Namanya Taman Asoka.
Di Taman Asuka ini kebutuhan Sinta selalu dipenuhi oleh Rahwana. Dan itu tadi, Rahwana tidak pernah sekalipun menyentuhnya. Ia hanya datang setiap sore, ya, memastikan bahwa Sinta sudah mendapatkan makanan yang enak dan juga pakaian yang layak. Rahwana akan datang di sore hari dan dia hanya akan melakukan puisinya merayu Sinta. Pada suatu sore, Rahwana datang. Ia lalu merayu Sinta dengan melakukan puisinya. Begini lagunya. Jika aku belalang sembah, kan ku biarkan kepalaku kau penggal setelah membuahimu, agar aku tak bisa membuahi perempuan lain. Nah, Sinta mendengar itu kemudian hanya memandang sinis kepada Rahwana. Dalam hati dia bilang, apa sih? Tapi Rahwana tetap melakukan hal itu. Dia kembali lagi setiap sore untuk memastikan Sinta mendapatkan makanan yang enak dan juga pakaian yang layak. Setelah itu, Rahwana akan melakukan puisinya merayu Sinta. Di sore berikutnya, Rahwana kemudian datang lagi dan merayu Sinta. Begini lagunya. Jika aku seekor anjing, kan ku kencingi kau, agar anjing lain tahu kau milikku. Begitu terus Rahwana memperlakukan Sinta. Hingga akhirnya, hati Sinta kemudian bergetar. Ia kini tak lagi bergeming. Dan ia kemudian akhirnya mengatakan sesuatu kepada Rahwana. Rahwana, aku ingin bilang sesuatu kepadamu. Rahwana, kamu harus minta maaf. Kamu itu salah, Rahwana. Aku salah? Aku tidak merasa salah, Sinta. Aku mencintaimu dan tidak ada yang salah dalam cinta. Tapi, Rahwana, aku ini wanita yang menikah. Aku punya suami. Suamiku nanti pasti akan datang kepadamu dan akan menghabisimu. Sinta, aku perlu bilang kepadamu. Menikah itu nasib. Mencintai itu takdir. Kau bisa berencana menikahi siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Dan Sinta, cintaku ini kepadamu bagaikan penjara. Dan rinduku ketika kehilangan kamu nanti bagaikan jeruji yang akan menjagaku tetap di dalamnya. Nah, singkat cerita, Rahwana kemudian menyerang Rama menyerang Rahwana dan mengalahkan Rahwana. Nah, kemudian mengajak Sinta untuk kembali pulang ke Ayodhya. Tapi di tengah perjalanan, Sinta merasakan hatinya masih kepikiran sama si Rahwana akibat perlakuan dan juga cinta yang tidak pernah diragukan Rahwana kepada Sinta. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Cerita ini sering aku dengar dan pernah aku dengar dari cerita Kinarto Sabdo. Dan belakangan juga sering diceritakan oleh Mbah Sujiwo Tejo. Lagu yang dinyanyikan oleh Rahwana tadi, aku cuplik dari lagu yang pernah dinyanyikan oleh temanku, vokalis Dialog Dini Hari, Pohon Tua. Sekian. Wah, terima kasih. Aku baru tahu kalau Pohon Tua itu cerita tentang Rahwana loh. Nice info. Baiklah, seru banget ceritanya. Sedikit-sedikit ada lagunya, kayak nonton Glee, India juga. Nah, setelah penampilan memukau dari Kak Dani, kita akan meneruskan
penampilan berikutnya nggak kalah memukau dari Kak Hendra. Terima kasih untuk waktunya. Ya, teman-teman, cerita ini dimulai dari seorang anak bernama Elmo. Nah, Elmo ini setiap malam punya cerita favorit, yaitu Pinocchio. Dan hampir setiap malam dia habiskan mendengarkan cerita Pinocchio bersama papanya. Dan satu lagi, kebiasaannya selain cerita Pinocchio, dia paling suka kepalanya sambil bersandar di bahu papanya pegang bukunya, kepalanya sambil digaruk-garuk papanya. Dan biasanya begitu cerita selesai, dia pasti akan tertidur. Nah, kali ini, karena begitu seringnya dia baca buku Pinocchio, dia bilang sama papanya sambil bersandar dan sambil digaruk, "Pah, aku mau deh jadi boneka kayak Pinocchio. Sepertinya akan sangat menyenangkan. Karena aku pasti kalau jatuh tidak akan merasakan sakit. Lalu aku pasti tidak akan merasakan lapar. Kemudian karena aku boneka kayu, aku pasti tidak akan capek. Bisa setiap hari, sepanjang hari aku main terus, Pak." Sambil menggaruk kepalanya Elmo, papanya lanjutin cerita. "Iya, Nak, bisa." Nah, tanpa dia sadari, ketika Elmo bangun, besok paginya ketika ia bangun, ia terkejut. Dia menggerakkan jarinya, dan dia mendengar kretek 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 kretek. Aduh, kenapa jariku kaku sekali ya? Aduh. Lalu dia seluruh sendinya, loh, aku sudah berubah menjadi sebuah boneka kayu. Wah, ini pasti akan sangat menyenangkan. Nah, aku udah mulai cerita saya. Ya, apa ada gangguan? Nah, oke. Lalu, kemudian, ya, tunggu sebentar ya. Iya, oke. Dia minta sesuatu, maaf ya. Nah, ketika dia melihat tangannya sendinya sudah berubah jadi kayu, dia bilang, wah, keinginan aku menjadi nyata. Dia langsung segera berlari keluar dan bermain. Wah, betul sekali. Aku merasakan enak sekali punya badan seperti ini. Kemudian, mulai berdatangan teman-temannya untuk bermain. Teman-temannya sih tidak terlalu curiga dengan penampilan barunya. Tapi dia cerita, keinginanku terjawab loh, aku jadi boneka kayak Pinocchio. Lalu mereka bermain permainan itu, kamu apa? Aku mau kerja sama kayak papa aku aja deh. Iya, tapi apa? Aduh, aku lupa. Mereka melupakan pekerjaan papa Elmo, mereka lanjut bermain. Sampai siang hari, ketika semua teman-temannya kelaparan, Elmo masih bertenaga dan masih sangat lincah. Ya sudah, kalian pulang dulu sana. Aku mau main sepeda dulu. Elmo main sepeda, dan ketika dia main sepeda, dia terlalu cepat, akhirnya jatuh. Dan benar seperti keinginannya, karena dia sebuah boneka kayu, dia tidak merasakan sakit. Wah, dia bilang, ini sangat menyenangkan. Nah, teman-temannya baru kembali lagi sekitar sore gitu, dan dia senang lagi. Dia tidak perlu mandi, karena boneka kayu tidak berbau. Mereka lanjut main lagi sampai hampir malam ya. Nah, ternyata apa yang diinginkan terjadi juga. Dia tidak merasakan lelah sedikit pun. Dia sudah menghabiskan hari yang sangat panjang. Tapi dia berpikir, sudah gelap, tidak ada teman-teman lagi yang bermain dengan dia, sepertinya sudah saatnya pulang. Ia melangkahkan kakinya pulang,
kakinya yang berbunyi seperti sepatu kayu, kretek, kretek, kretek. Sampai di rumah, dia tidak melihat siapa-siapa, dia masuk ke kamar dan menemui ayahnya sedang menunggu di kamar. Ayahnya bertanya, Elmo, bagaimana harimu sebagai boneka? Apakah kamu senang? Elmo bilang, iya Pak, semuanya sesuai dengan keinginan aku. Tapi Pak, aku ngerasa ada yang hilang. Saat makan siang ketika semua anak dipanggil pulang untuk makan, aku tidak makan, tidak lapar. Tapi aku tidak mencium bau masakan mama. Lalu ketika aku main sepeda, aku jatuh. Aku tidak luka, aku tidak sakit. Tapi aku merasa tidak ada Papa di situ untuk membantu aku bangkit berdiri dan menyembuhkan lukaku. Dan ketika malam tiba, aku tambah kangen lagi. Ternyata tidak ada yang memanggilku untuk pulang. Dan ketika aku lelah, aku tidak merasa lelah, aku bingung apa yang harus aku lakukan. Pak, aku sudah tidak ingin jadi boneka kayu lagi, Pak. Tetapi bagaimana ya? Itu yang dikatakan oleh Elmo. Akhirnya Papa bilang, sini bersandar, kita baca buku Pinocchio lagi. Nah, tetap melakukan kebiasaan yang sama. Pelan-pelan sambil baca, kepala Elmo di pundak papanya, kepalanya digaruk-garuk. Elmo sadar Elmo tidak bisa merasakan garukan tangan papanya. Tapi papanya terus membacakan buku itu. Dan pelan-pelan, ketika papanya menggaruk kepalanya, sambil membacakan buku Pinocchio, dia mulai merasakan garukan tangan papanya. Dan dia mulai merasakan lelah dan mengantuk. Sambil mengantuk, dia bertanya sama papanya, Pak, tadi aku waktu main, aku ditanya teman, aku jadi papa ceritanya, tapi aku nggak tahu pekerjaan papa. Papa pekerjaannya apa sih? Oh, papa kerjanya hipnoterapi, Elmo. Ya sudah, lanjutkan bacanya, kamu tidur ya. Dan malam pun berlalu, Elmo ternyata selama ini dihipnotis papa. Terima kasih. Oh, ngeselin sekali ceritanya. udah mulai terbawa suasana ya. Oh, bapaknya, anaknya. Abis aku kesel. Tidak jadi memberikan komen-komen yang romantis. Jengkel banget. Oh my God, love banget dengan caranya membuat kita kesel. The best thing I can do, bikin orang kesel emang. Lanjutkan. Oke, udah 2 cerita. Terus sekarang saatnya kita untuk mengapresiasi. Sebelum ada yang mau apresiasi, mungkin kalau misalnya mau apresiasi boleh langsung aja hidupin videonya, nanti kita ngobrol lewat video atau lewat chat. Nah, sebelum ada yang mau ngasih apresiasi secara formal, kita baca-baca dulu dari waktu Kak Dandi cerita ya. Kak Dandi cerita tadi bagus banget ceritanya. Apa ya, kalau ada yang bilang auto joget nih waktu dengerin cerita. Asik banget musiknya. Cerita wayang yang ringan banget ya. Aku suka. Biasanya kan cerita wayang lama banget kan. Iya. Terus ini ringan banget dan modern sekali. Tidak ada yang salah dengan cinta. Aku padamu, Kak Dandi. Aku paling suka tadi waktu itu loh, waktu lampu. Oh iya, benar. Tiba-tiba swing. Hah? Apa ini? Jujur, aku grogi loh tadi sebenarnya. Agak-agak grogi. Kira ini ngedongeng Green Lantern. Itu nice touch. Oh, keren. Tadi Kak Dandi tuh bakalan hilang tahu. Celing gitu. Keren. Itu kaget beneran kita kayaknya. Iya. Loh, ada yang salah nih dari Zoom-nya. Terus, dari cerita Kak Hendra. Nah, kalau cerita Kak Hendra tadi kita sudah langsung ya
reaksinya, kesel. Aku gemes. Tapi untung Kak Dandi nggak ngedepanin rambutnya, Kak. Coba kalau Kak Dandi ngedepanin rambutnya, serem kali ya. Request, Kak, buat yang berikutnya ya, Kak Dandi. Ada request khusus ya. Menambah efek. Oke. Mungkin tadi habis dibuat kesel sama Kak Hendra, mungkin saatnya kita senang-senang dulu ya. Gimana? Oke. Oh my God, this is so dreadful. Kita akan sedikit main games. Nah, main gamesnya ini, di sini saya akan mempermalukan diri saya sendiri. Teman-teman tinggal jawab aja, gitu. Jadi kita akan mainkan namanya game of charade. Charade itu kalau teman-teman sering lihat film-film barat gitu kan, mereka kalau misalnya lagi mengisi waktu luang suka tebak-tebakan nama-nama film, nama lagu, nama-nama buku dari gerakan yang dikasih soal. Mau ngasih soal. Nah, di sini saya posisinya ngasih soal, teman-teman yang jawab. Oke? Nanti dijawabnya di chat ya. Kita praktek dulu satu buat contoh. Oke, apa ya? Nama-nama film. Yang gampang dulu. Nah, sedikit info. Jadi kalau misalnya main charade itu biasanya suka ada yang ngasih gini nih di depan. Itu adalah jumlah kata. Jadi kan kita kalau share nggak boleh ngomong kan, jadi ini berarti nanti akan ada 3 kata di dalam judul itu yang dijadiin soal. Oke, siap? Siap. Soal pertama uji coba adalah Oke. Udah ada yang jawab nih, Kak. Dari Kak Hendra, AADC. Bener nggak tuh? No way. Dari Kak Bie. Kak Bie, yes! Sound of Music. 3 apa 4 sih berarti? Berarti 3, Kak. Sound of Music. Sorry ya. Bukan The Sound of Music ya? I'm sorry. That is misleading. Wah, oke. Sound of Music. Yes, Sound of Music. Ya, gitu lah. Biasa, Kak Bie. Apakah itu soalnya terlalu lama? Apakah itu film yang terlalu lama? Baiklah, kita akan... ini ya, terlalu lama seleranya. Bukan, aku juga ngasih soal. Nah, gimana, Pun? Oke. Pikir aku tua. Tidak, Kakak. Anda muda sekali, lebih muda dari saya. Baiklah, soal yang berikutnya, ini beneran ya. Tadi kan coba-coba. Ini beneran. Yang menang dapat love. Soal berikutnya. Ya. Oke. Wait. Please, someone knows. Udah ada yang jawab nih, Kak. Dari Kak Rika, The Lord of the Ring. Yes! Kak Duis juga, Lord of the Rings. Kak Kuntal, yes! Juga Kak Kuntal Nugroho. Wah! Referensi film kita sama berarti. Ya. Oke, soal yang terakhir. Apa ya? Oke. Ada Kak. Rumah kentang itu nyanaon. Apa itu? Dari Kak Kuntal Nugroho, Sherlock. Ya, betul. Sherlock Holmes. Sorry ya. Ya, Sherlock Holmes ya. Boleh dianulir lah ya, Sherlock. Yes. Betul sekali. Baiklah. Mohon maaf ya. Kalian semua yang dapat jawabannya love. Bahagia kan dapat hadiah yang tidak seberapa ini. Oke, kalau gitu kita langsung lagi ke dongeng berikutnya.
Dongeng ini kita pindah gender apa sih itu? Jadi dongeng berikutnya dipersilahkan Kak Lisa. Terima kasih. Pindah gender kan, pindah genre cerita mungkin ya juga. Karena kali ini saya ceritanya mau cerita tentang si mantan, tentang orang yang membuat hati saya sempat tidak tenang. Soalnya mantan ini bukan mantan biasa, karena saya hampir saja menikah dengan si mantan. Hampir ya. Jadi ceritanya ketika kami sudah merencanakan pernikahan, kami juga punya rencana untuk mengenal satu sama lain. Rencananya adalah kami traveling bareng. Jadi diputuskanlah kami jalan-jalan sekitar 2 mingguan. Yang tadinya tuh terdengar sangat menyenangkan, ternyata malah muncul banyak masalah. Setiap harinya itu kayak, kalau buat saya bukan kayak jalan-jalan, tapi kayak ujian. Kan jalan-jalannya untuk mengenal satu sama lain kan. Jadi kayak ada keinginan buat saya untuk impress him, supaya dia tetap mau sama saya. Jadi tiap harinya itu saya pusing mikirin pakai baju apa, mau kemana. Dan tiap harinya saya gagal. Karena selalu aja ada komentar dari dia yang mencela saya. Pakaianmu kok kayak mau tidur aja? Kok kamu gitu aja nggak bisa baca peta sih? Kamu aja yang megang duit ya? Ya, let's see how you manage the money. Atau saat ada ibu tua yang tiba-tiba nyelak antrian di depan saya, tiba-tiba si mantan itu marah ke saya, dan dia bilang, aku kesel deh sama kamu. Masa ada orang nyelak antrian, terus kamu nggak bisa jawab apa-apa? Dan parahnya, saya nggak bisa balas semua omongannya dia. Saya cuma diem. Sebagian dari saya nggak ngerti kenapa dia bisa semarah itu sama saya. Sebagian dari diri saya yang lain masih kepengen membuat dia tetap suka sama saya. Dan supaya kami bisa menikah, tentu aja kan. Nyatanya, sebulan kemudian, kami putus. Pernikahan itu ya cuma cerita aja. Sampai setahun kemudian, setiap komentarnya dia, itu masih ada di dalam kepala saya. Setiap kali ada yang tanya soal peta, saya tuh bisa gemeter buka Google Maps, bisa kayak terbata-bata jelasin saya mau kemana. Bahkan cuma ke Gojek, yang bahkan saya nggak kenal orang ya. Tiap kali saya mau pergi beli baju ke toko, saya harus ditemenin sama mama atau adik saya, karena saya nggak pede milih baju sendiri. Karena saya pikir saya nggak punya style yang oke untuk milih baju. Dan setiap kali ada orang yang nggak setuju sama saya, mengerutkan dahi lah, atau tiba-tiba ngomong, enggak, gue nggak suka sama pendapat tuh, atau gue nggak setuju sama perspektif lo, itu tuh saya bisa panik, bisa sampai keringat dingin dan sesak nafas. Dan itu sampai setahun saya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk solo traveling. Saya harus menyembuhkan diri saya sendiri. Dan saat solo traveling itu, saya bertemu dengan seorang laki-laki. Kami ketemu di hostel. Dia orang Kanada, kebetulan traveling ke Asia. Dan saya juga kebetulan sendirian juga travelingnya. Akhirnya kami menghabiskan 2 hari bersama-sama untuk traveling. Kami, kalau teman-teman tahu Penang, daerah Georgetown, kami hunting street painting di sana. Terus kami juga sama-sama trekking di Taman Nasional, salah satu taman nasional di Penang. 6 bulan setelah kami jalan bareng di Penang, si laki-laki itu akhirnya mengunjungi saya di Jakarta. Kebetulan dia lagi ada rencana traveling ke Indonesia dan menyempatkan diri untuk ketemu sama saya. Lalu, suatu malam kami akhirnya makan bareng. Karena waktu itu kami masih agak kenyang, jadi kami memesan kue ade. Kalau teman-teman familiar dengan kue ade, itu kue tradisional dari ketan beras, seperti kue lapis. Kami pesan kue ade 1 untuk sharing, kemudian masing-masing dari kami pesan kopi. Ketika pesanannya datang, si pelayannya tidak membawakan kue ade, tapi membawakan 1 piring penuh kue tradisional. Di antara kue tradisional itu, ada 2 slice kue ade. Teman saya, si laki-laki ini, bilang ke saya dalam bahasa Inggris, gue nggak suka deh
trik yang dilakuin sama pelayan ini. Lihat, dia bawa banyak banget kue tradisional, padahal kita cuma pesen 1 kue. Terus akhirnya saya tanya sama pelayannya, Mas, ini kuenya yang mana? Pelayannya nunjuk si kue ade yang ada 2 slice itu. Mbak, makan aja, nanti bayar sesuai pesanan. Oke, karena saya nggak tahu kan, dan teman laki-laki saya juga nggak tahu, kue adenya tuh sebenarnya 1 slice itu sebesar apa. Akhirnya kami makanlah si kue ade yang itu sangat kecil, bahkan tidak sebesar slice kue yang teman-teman biasa beli, katakanlah di toko kue biasanya. Kami makan, dan ternyata benar, kami pesan 1 kue ade, ternyata kami makan 2 kue ade. 1 slice itu 10.000. Ini bukan kue di pasar ya, teman-teman, yang cuma 1.000-2.000. Ini 1 slice-nya 10.000. Jadi karena kami makan 2, kami bayar 20.000. Sebelum keluar dari restoran, teman laki-laki saya bilang gini, biasanya sih gue akan komplain sih, gue nggak suka sama caranya restoran ini. Ya, tapi karena nggak seberapa, ya udahlah. Tapi kalau lo mau komplain aja, nggak apa-apa. Waktu itu saya merasa lagi panik, karena saya ngerasa teman saya nggak suka sama cara saya, atau nggak sepakat nih sama saya. Tapi karena saya takut untuk bilang enggak, akhirnya ya udah saya memutuskan untuk nggak komplain. Tapi saya kepikiran waktu jalan pulang, akhirnya saya tanya ke dia, kamu marah ya sama saya karena saya nggak komplain? Dan jawabannya dia, itu adalah jawaban yang saya tunggu selama setahun untuk menghapuskan trauma saya sama si mantan sebelumnya. Dia bilang gini, enggak, dan nggak seharusnya saya nyuruh kamu melakukan apa yang saya mau. Cuma kamu kok yang tahu apa yang harus kamu lakukan. Habis dia ngomong seperti itu, saya nangis. Dan untuk pertama kalinya setelah setahun setelah saya putus, saya merasa benar-benar tenang, merasa lega, karena saya tahu saya nggak harus menyalahkan diri sendiri atas emosinya orang lain. Dan sejak saat itu, sejak malam itu, saya akhirnya berani untuk mencintai lagi. Terima kasih. Oh. Terima kasih sudah mendengarkan. Bisa mengirimkan virtual hug. Virtual hug. Oke, berikutnya dari gender yang sama. Kenapa sih dari tadi ngomongin gender? Kita akan menggunakan cerita dari Kak Bie. Silakan Kak Bie. Kayaknya aku nggak bisa cerita, aku masih mau nangis. Gara-gara ceritanya Kak Bisa. Aduh. Habis ini kita sesi curhat ya, Kak? Oke. Halo teman-teman, selamat malam. Ya, aku mau cerita. Jadi ceritaku ini tentang telur. Cerita ini sudah pernah aku bawakan di depan beberapa teman-teman yang ada di sini, tapi aku mau bawakan ulang. Mungkin ada yang belum dengar. Ceritaku, tadi aku sudah bilang ceritaku itu tentang telur. Sebenarnya sih bukan tentang telur. Ceritaku itu tentang makhluk yang ada di dalam sebuah cangkang telur. Di dalam cangkang telur itu kan ada putih telur dan ada kuning telur. Si putih telur dan si kuning telur ini hidup bersamaan kan di dalam cangkang telur ini. Dan mereka itu tidak pernah akur, teman-teman. Karena kuning telur itu makhluk yang sangat cerewet. Setiap hari dan setiap saat dia tuh ada saja yang diucapkannya. Dan cara mengucapkannya tuh kadang-kadang bikin putih telur gerah begitu. Seperti, aduh ini sempit banget sih, kamu geser sedikit dong putih telur. Aduh aku tuh capek banget hari ini, aku nggak tahu kenapa, kamu mau nggak dengar cerita aku? Hei putih telur, kenapa sih kok kamu diam aja? Aku kan maunya kamu tuh nanggepin kalau aku ngomong. Aduh aku pusing nih, ngobrol yuk. Aku tuh kalau pusing maunya tuh ngobrol yang panjang, biar kamu tuh bisa tahu apa yang aku rasain, bisa tahu apa yang aku alamin semuanya. Putih telur, putih telur, putih telur, putih telur, jangan diam aja dong, jangan diam aja dong, jangan diam aja dong. Dan dia merepet seperti itu setiap saat. Sementara putih telur itu adalah makhluk yang
sangat pendiam dan dia sangat suka dengan kesunyian. Dia tidak suka yang berisik-berisik. Setiap si kuning telur itu cerewet, putih telur itu diam saja. Tapi diamnya dia itu bukan diam yang ikhlas, bukan diam yang tenang, bukan diam yang menerima. Diamnya itu diam yang jengkel, diam yang dongkol. Setiap kali kuning telur itu ngomong, putih telur itu merasa kejengkelan di dadanya tuh semakin membesar sampai dia hampir mau meledak. Nah, mereka berdua hidup di dalam cangkang telur dengan sama-sama saling curiga, semakin kesal, semakin marah. Sampai keduanya lalu berharap, aduh, bisa nggak sih aku tuh hidup terpisah sama dia saja, kata si putih telur. Sampai kuning telur tuh merepet terus, putih telur, kalau misalnya kamu diam saja terus, mendingan kita tidak usah hidup bersama dia. Gimana sih caranya biar cangkang telur ini bisa retak? Aku ingin keluar dari sini, aku tidak mau lagi hidup sama kamu. Dan teman-teman, banyak yang sering bilang, hati-hati dengan apa yang kamu harapkan, karena kadang-kadang apa yang kamu harapkan itu jadi kenyataan. Benar saja, ada seorang ibu pembuat kue yang mau membuat kue. Dia mengambil telur yang isinya putih telur dan kuning telur yang berantem tadi, lalu dia memecahkan telurnya, dan dia memisahkan kuning telurnya dengan putih telur. Kuning telurnya ditaruh di satu mangkuk, putih telurnya ditaruh di mangkuk yang lain. Pada saat mereka dipisahkan, putih telur dan kuning telur, akhirnya kita terpisah juga. Tapi ketika mereka ditaruh di mangkuk masing-masing, putih telur dan kuning telur mulai merasa aneh. Ada yang hilang ya. Oh, ternyata aku rindu sekali sama teman aku. Oh, ternyata kalau tidak ada dia, rasanya dadaku kosong. Rasanya hidupku ada yang kurang. Dan di kala itu mereka baru saling menyadari bahwa mereka itu saling menyayangi dan mereka tidak mau berpisah. Tetapi waktu sudah lewat. Mereka sudah dipisahkan oleh ibu pembuat kue. Dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk bertemu kembali. Ibu pembuat kue tidak tahu tentang kesedihan itu. Yang diketahui oleh ibu pembuat kue adalah si putih telur yang ada di mangkuk yang satu dikocok dengan mixer. Dan pada saat dia dikocok dengan mixer, angin masuk ke sela-sela tubuhnya. Dan genangan putih telur itu berubah menjadi busa yang mengembang. Dan pada saat itu putih telur merasa matanya terbuka, telinganya terbuka, hatinya terbuka. Dia mengembang menjadi begitu kembangnya, sekembang-kembangnya. Di mangkuk yang lain, si kuning telur sedang bersedih, aku kangen sama temanku yang tukang pendiam itu. Dan pada saat itu, ibu pembuat kue memasukkan gula ke dalam mangkuknya. Memasukkan mentega, memasukkan tepung, memasukkan semua bahan-bahan kue yang lain, vanila dan lain-lain. Dan di titik itu, kuning telur menyadari, oh, ternyata ada ya makhluk lain yang bisa aku temui selain si putih telur. Kemudian si gula mulai ngomong, hei, kamu yang di sana yang warna kuning, kamu namanya siapa? Kamu berasal dari mana? Oh, ternyata teman-teman barunya itu lebih cerewet daripada kuning telur. Lalu si putih bilang, kamu lucu banget sih, kok ndut-ndut gitu. Kalau misalnya aku pencet gitu, kamu balik lagi, kamu namanya siapa sih? Lucu banget. Kamu tahu nggak? Aku tuh datang dari sebuah dunia yang namanya plastik. Iya, tapi sebelum aku masuk plastik itu, aku tuh berasal dari pabrik. Mereka merepet, masing-masing merepet sampai kuning telur itu tidak punya waktu untuk bicara dan akhirnya dia diam. Dan di situ dia belajar untuk mendengar, teman-teman. Lagi-lagi, ibu pembuat kue tidak tahu itu. Yang dia tahu semua bahan-bahan kuenya dimasukkan menjadi satu di dalam mangkuk, lalu diaduk menjadi satu adonan kue yang lengkap. Lalu, si ibu pembuat kue memasukkan adonan kuning telur yang sudah dicampur dengan adonan yang lain tadi, dengan bahan-bahan yang lain tadi, dicampur dengan adonan putih telur yang sudah mengembang. Pada saat kuning telur dan putih telur yang sekarang sudah menjadi bentuk yang berbeda, mereka saling menatap, lalu, ini temanku, bukan? Ini temanku kan? Kamu putih telur kan? Kata si kuning telur. Lalu putih telur,
kamu kuning telur ya, tapi kok bentuknya beda? Iya, tadi aku baru saja mengalami petualangan yang sangat menyenangkan. Oh, aku kangen sekali sama kamu. Lalu mereka berpelukan. Lalu si putih telur bilang, tahu tidak sih, tadi aku tuh dikocok dengan sebuah benda yang aku tidak mengerti, bentuknya seperti warna besi-besi begitu. Lalu dia mengocokku sampai aku tuh merasa hatiku tuh terbuka gitu. Lalu aku merasa aku ingin cerita yang banyak sekali. Lalu kuning telur bilang, iya, aku tadi juga bertemu teman-teman yang semuanya cerewet dan aku belajar untuk mendengarkan. Rasanya aku ingin mendengarkan ceritamu. Bagaimana ceritamu? Dan pada saat itu, si putih telur bicara dan menceritakan pengalamannya bersama Mixer dan kuning telur mendengarkan. Di titik itu, mereka merasa seimbang. Dan di titik itu, mereka merasa tenang. Karena sekarang, mereka bisa saling mendengarkan. Mereka tidak lagi kesal, saling curiga, saling berburuk sangka, sudah hilang semuanya. Dan kemudian, ibu pembuat kue mengaduk semua adonan itu menjadi satu, lalu memasukkannya ke dalam cetakan, lalu dimasukkan ke dalam oven. Kue yang dihasilkan menjadi sangat lembut dan sangat empuk, jauh lebih lembut dan empuk dibandingkan dengan kue yang pada saat dibuatnya, kuning telur dan putih telurnya tidak dipisah. Begitu cerita. Yeay. Aku ingin bertemu dengan putih telurku. Di mana putih telur aku? Oke, makasih Kak Bie. Ceritanya deep sekali. Deep purple. Oke, sekarang kan saatnya apresiasi lagi. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ngasih suara atau ngasih pendapat di chat. Boleh langsung aja. Sambil menunggu kita baca dari reaksi-reaksi yang dari waktu Kalisa dongeng. Oke. Ceritanya Kalisa juga ngeselin sih. In a good way. Ini. Oh, ini ada kata-kata bijaksana dari Kak Hendra. Love should reform, not transform. Itu artinya apa ya? Mungkin Kak Hendra mau menjelaskan? Atau mungkin ada yang tahu maksud dari kata-kata ini? Makasih ceritanya, Kalisa. Aku berkaca-kaca. Siapa yang masih baper? Aku masih baper. Mudah-mudahan nanti kesel. Udah selesai bapernya ya. Oh, padahal yang cerita udah selesai bapernya ya? Yang diceritain belum. Oke, terus apa lagi? Pengen ikut nangis. Tuh kan? Tuh. Tadi audioku bermasalah dari Kak Liris. Giliran Kak Lisa cerita mantan, jernih dong. Aduh. Pertanda itu sepertinya ya, Kak. Highlight. Terus kemudian dari cerita Kak Bie, telur. Kayaknya udah banyak yang tahu ya cerita telur. Aku baru kali ini sih tahu dan I like it. Ada yang mau goreng telurnya, saking keselnya. Tapi setelah tahu, akhirnya ternyata itu mengesalkan. Kalau kuenya bantet berarti dua-duanya gagal belajar mendengarkan ya. Insight yang bagus. Benar juga ya. Telur itunya ya. Dari perspektif seorang pembuat kue. Lain kali kalau mau buat kue, mau ajak cerita kuning telur dan dengerin ceritaku putih telur. Malam ini ceritanya gorgeous, amazing semua. Belum berakhir loh. Masih ada. Oke, masih ada satu lagi. Oke. Sebelum kita pindah ke pendongeng terakhir, kita mau main lagi, Kak? Boleh. Teman-teman masih mau main nggak? Mau dong. Oke, mau ya. Demi Kak Putri mau. Biar nggak awkward. Pura-puranya mau semua. Oke, nah sekarang kita mainnya mirip kayak charade, tebak-tebakan, tapi ini pakai suara. Jadi nanti saya dan Kalisa akan membacakan sebuah lirik, pokoknya membacakan lirik, ya agak ada nadanya lah, tapi maksudnya dimaklumin aja ya. Iya, maklumin aja ya teman-teman. Ini buat yang penting dengarkan saja liriknya. Oh, aku tahu ini lirik apa. Nah, kalau kalian tahu liriknya langsung aja ditulis gitu di chat untuk mendapatkan virtual love. Sumpah penting banget. Oke, siapa dulu nih yang mau nyoba? Kalisa?
Ya, boleh deh. Aku dulu deh. Aku, oke. Oke, siap ya. Berarti yang ditebak Siap apa ya, aja, teman-teman? Kak? Yang ditebak apa, Kak? Maksudnya? Oh, Yang ditebak, judul dan penyanyi. judul dan penyanyi. Oke, siap. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa nebak dan cuma satu yang bisa dan itu judul doang, that's fine. Alright, At baik least, kita mulai dengan lagu pertama ya. Siap. Oke. Aku juga nggak tahu loh ini Kalisa menyiapkan apa. Oke, baik. Baiklah. Lagu pertama. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Udah ada yang jawab, bener. Aku harus sampai ref dulu. Udah ada bisa jawab, Kak. Ada nih, Terus Kayo, Kak Caturika, Kalia, Kak Hendra. Ini lagu lama banget kan sebenarnya Kak Bia tuh jawab duluan, tapi dia DM ke gue private. Kenapa malu? Ya Kak Bia, jangan private ya. Oh iya, gue ke private. Kalau yang private nanti aja Kak, abis ini ya. Oh baik. Benar, judulnya adalah Smile. Dinyanyikan oleh beberapa orang. Ada Michael Jackson, Charlie Chaplin. Terus habis itu pernah dinyanyikan oleh Nat King Cole. Yang bisa jawab semuanya Toku. Apa itu? Twir. Oh. Twir. Yes, aku nggak bisa jawab. Twir. Yes, aku nggak bisa. Yes, teman-teman yang nggak bisa. Kita muda. Tenang aja, yang nggak tahu Blast nggak apa-apa. Lawas memang lagu ini ya. Lagu berikutnya Kak Putri, silahkan. Aduh. Ini lagu Indonesia ya. Aduh, ini gampang banget. Aku menyesal memilih lagu ini. Oke, baik. Apa? Ingat, no judgment. Oke? Kala mataku terpejam sunyinya malam, kala hasratku membara hayal semakin tinggi, seribu asa hadir di sekelilingku, bangkitkan gairah hidup. Udah ada yang tahu? Udah, dari Kak Bie. Kali ini udah bener ya, roomnya ya. Bayangin, Anggun. Yes, betul sekali. Anggun. Ingat ya, yang tua itu selera laguku, bukan diriku. Oke, ini sebenarnya juga lagu tua ya. Dia selalu terdekat lengkap banget dong. Lagu ya. Lengkap banget kalian nulisnya bayang-bayang ilusi Anggun C. Sasmi. Oh, itu lebih benar, itu pemenangnya. Seorang perfeksionis. Oke, berikutnya Kalisa. Oke, baik. Ini saya akan maju ke lagu yang lebih kekinian ya. Kita lihat. Bila kau pikir aku sekuat itu, 247 aku bahagia. Oh, kau salah kawan. Ku dilindungi dengangan. Ini musikku, dia pagar jarak pandangmu. Oke. Gak ada yang jawab. Oh, udah ada. Ada yang jawab. Apa judulnya loh? Bunga Tidur. Kakaknya Bunga Tidur Tulus. Iya, terus Kalia juga. Kakaknya. Kan Kalia ini tiba-tiba perfeksionis nih sebenarnya. Dia kapitalisasinya tuh sempurna sekali loh dari tadi. B-nya gede, T-nya gede, Tulusnya T-nya gede. Wah, ini kalau sekolah kayaknya semua harus bener dia nulis. Oke, berikutnya. Ini sebenarnya lagunya bagus banget. Tapi berhubung saya nyanyi. Nah, lagunya ini saya pilih karena relevan dengan keadaan kita sekarang. Oke. Begini. Gimana sih? Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hope for a sound we barely understood. Now we are not afraid
Although we know there's much to... Yes! Penyanyinya siapa? Penyanyinya. Oke. Wow. Udah jawab. Betul kata Kak Bie. Jadi judulnya apa, juga. Judulnya yang When You Believe. When You Believe. When You Believe, there can be miracles. Ada yang jawabnya ujungnya aja, miracle. Mantap. Ini ada yang protes, katanya ada generation gap. Baik, nanti berikutnya kita variasikan. Mungkin berikutnya bisa nanti antar generasi ya, bisa bawa gamesnya ya, bukan cuma kita ya. Betul sekali. Lagu zaman sekarang tuh apa sih? Lanjut karaoke Kak abis ini. Oke. Lagu 90-an semua biar tahu. Lah, nanti generation gap lagi. Antar genre, oh iya, nggak antar genre kita ya. Terlalu terkotak-kotak. Red wine? Nah, nggak ngerti aku. Kalau Kak Hendra suka nggak ngerti. Oke, baiklah. Udah agak segar lagi, walaupun malam-malam, udah jam 10. Mungkin teman-teman juga mau istirahat. Jadi, kita menyiapkan satu dongeng lagi. Begitu. Siapakah dia? Siapakah dia? Dia adalah Kayo. Yeay. Silakan Kayo. Halo, selamat malam. Malam ini gue mau cerita tentang tema kita malam ini, jenjang mendamaikan hati. Ini cerita tentang seorang laki-laki. Dia lahir dan besar di kota besar, ibu kota negara. Tapi dia mengalami patah hati. Dia harusnya sudah dekat dengan seseorang, tapi kemudian dia ada keberatan dan ada sesuatu yang dirasa sangat berat dan tidak bisa diteruskan. Dan akhirnya selesai. Tapi segala sudut di kota itu yang dia kenal itu membawanya kembali ke hal-hal indah yang pernah terjadi. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk, yaudah deh, dengan keluar, pindah ke kota lain, dan memulai sesuatu lebih baik di kota itu, fresh. Mungkin itu yang dimaksud dengan jenjang. Coba mendamaikan hati, memulai sesuatu yang baru. Coba menyelesaikan perasaan yang sebelumnya. Dia pindah nih ke kota itu. Ada sebuah kota yang cukup besar, tapi kotanya menenangkan dan ngangenin. Sebuah kota di tengah pulau Jawa. Dia ke situ. Laki-laki ini dia masih muda, dia 30-an lah. Dia pindah ke situ tanpa membawa apapun. Dia tinggalkan semuanya di kota besar itu. Dia memulai sesuatu yang baru. Dia melamar pekerjaan sebagai seorang pengemudi taksi. Taksi konvensional. Awalnya dia sangat menutup diri. Dia menutup diri untuk, oke, gue nggak mau mulai lagi untuk terjebak di situ dulu. Gue mau coba untuk cari uang dulu. Gue mau membuka lembaran baru dulu. Tapi dia masih memberanikan diri untuk mencoba bertemu dengan banyak orang. Makanya dia jadi supir taksi. Tapi memang ada satu masalah. Taksi zaman sekarang ya agak susah lah ya, saingan dengan taksi online, dengan ojek online, dan semakin banyak kendaraan. Jadi orang lebih memilih pakai kendaraan pribadinya. Taksi itu pilihan nomor sekian lah. Nah, ini kebetulan terjadi pada satu malam lah, ketika dia sendirian, malam, mungkin sekitar jam 10-an seperti sekarang, ketika dia hanya ditemani sama radio. Dan ada lagi yang nemenin. Dia lagi parkir di depan sebuah kafe, lagi nunggu penumpang. Kabarnya di kafe itu sekitar jam segini akan ada banyak orang yang pulang. Tapi entah kenapa malam ini tuh sepi. Jadi akhirnya kerjanya ya cuma nunggu, sedikit-sedikit ngeliat, ganti-ganti channel, cari-cari lagu, sampai tiba-tiba matanya itu tertuju ke depan. Di depannya itu ada, tidak jauh dari kafe itu, di depannya itu ada satu belokan yang agak gelap, ada satu pohon besar di situ, dan dia melihat ada satu perempuan yang lagi jalan, tapi
sedikit-sedikit nengok ke belakang. Ini kayak lagi nunggu kendaraan atau mungkin ini calon penumpang, itu pikirnya. Pakai baju biru, pakai rok panjang warna hitam, terus ada sulaman bunga-bunga gitu. Kelihatan, soalnya mesinnya menyala dan dia tidak sadar lampunya itu menyorot ke depan. Dia langsung melajukan kendaraannya, dekati belokan itu, sepi sih, udah jam 10 lewat lah. Jadi itu ada satu titik di daerah utara kota itu, jadi agak tinggi dan cukup dingin. Dia berhenti tepat di samping perempuan itu. Dia buka jendela, lalu, Mas, bisa antar aku pulang? Perempuan tersebut tersenyum. Kemudian, laki-laki itu hanya memperhatikannya dalam diam dan mengangguk. Lalu perempuan tersebut masuk. Dia meminta maaf. Maaf ya mas, baju saya basah. Hujan soalnya. Lalu karena dia terlihat kedinginan, si laki-laki tersebut melepaskan jaketnya. Mbak, pakai aja. Si perempuan tersebut tersenyum lagi. Makasih ya mas. Lalu si perempuan dia melihat interior mobil tersebut dan laki-laki itu. Saya tadi tuh habis kehilangan, katanya. Tapi dia nggak ngejelasin. Kehilangan apa sih? Nah, si laki-laki ini nggak mau juga kalau kelihatan kayak pengen tahu. Terus dia bercandain aja. Kalau kehilangan uang nggak usah bayar deh. Tapi kalau kehilangan pacar, sama saya aja. Cowok tersebut untuk membuat suasana menjadi lebih ringan, akhirnya dia curhat tentang susahnya kehidupannya dia sekarang, terus susah cari penumpang, kelihatan sedih. Terus si perempuan itu ngeliatin dia, dan dia bilang, Mas kan masih muda, masih sehat. Yang penting itu semangat, positive thinking. Mas juga orangnya baik. Orang baik itu saya yakin pasti aja dikelilingi orang-orang baik juga. Percaya deh. Terus, karena perempuan tersebut terlihat sangat positif, laki-laki itu ikut tersenyum. Akhirnya mereka ngobrol sampai nggak sadar, mereka sampai di sebuah desa yang agak terpencil gitu. Jalannya naik, terus pohon-pohon juga rapat. Mas, rumahku yang ada di ujung situ loh. Agak pojok sih, tapi bisa buat muter mobil kok. Terus akhirnya diantarlah sampai depan rumah. Terus si perempuan ini bilang, Mas, tadi habis kehilangan. Jadi, tenang Mbak, aman. Saya nggak terima bayaran kok. Yang penting Mbak sampai rumah. Si perempuan itu senyum, dia seneng. Kemudian dia keluar. Si perempuan lari ke dalam rumah. Tapi di tengah larinya dia kayak merasa ada yang kurang, terus dia balik lagi. Dia ketuk jendela si laki-laki itu. Kenapa Mbak? Terus si perempuan itu bilang, dia mengulurkan tangan. Aku Putri. Lalu dia balik dan lari masuk ke dalam halaman rumahnya. Wah, kenapa ya? Ada perasaan aneh gitu. Laki-laki tuh habis pikir, ini kenapa ya? Tiba-tiba bawaannya pengen senyum aja. Ada sesuatu yang menghangat. Di luar hujan, AC nyala, dingin. Kok? Wah, aku udah janji datang ke kota ini memulai sesuatu yang baru. Cari uang dulu, mulai sesuatu yang baru. Nanti kok. Terus ini juga aneh perempuan tadi itu, si Putri. Dia kan harusnya kan gue yang nolong. Gue yang mau berbuat sesuatu. Kayak tadi, jaketnya gue kasih. Nah, ini jaket lupa lagi. Oh, udahlah. Jaket kasih. Gak usah bayar. Awalnya sebenarnya gue mau hibur. Tapi kenapa tiba-tiba jadi
gue yang merasa lebih baik. Tapi itu yang terjadi. Laki-laki itu nggak habis pikir. Tapi ya, dia nggak bisa berlama-lama di situ. Dia memutar kendaraannya, karena dia nggak tahu kalau jalan lurus itu arah kemana. Dia nggak tahu sisi daerah ini tuh arah mana. Kebetulan sinyal juga nggak bagus. Akhirnya dia memutar. Dia mencoba mengingat-ingat jalan yang tadi dia ambil. Dia ingat, ada satu lapangan. Dan entah kenapa itu menghentikannya. Akhirnya dia ke pinggir dan parkir di dekat lapangan itu. Wah, dia kayak udah pokoknya mau berhenti di sini, mau terus mengingat apa yang barusan terjadi setiap detik, setiap adegan, setiap detailnya. Dia mau menyerap itu, dia mau merasakan itu, dia mau berpikir apakah ini jawabannya bisa mendamaikan perasaan patah hati, perasaan sakit yang sebenarnya udah ditinggalkan dan memulai sesuatu yang baru. Apakah mungkin sebenarnya memulai sesuatu yang baru itu adalah berkenalan dengan perempuan ini? Coba bayangin. Nganterin pulang, gue orang biasa, gue supir, dia penumpang. Oke lah, gue bantu, gak usah bayar. Tapi dia hujan-hujan, basah-basah, balik lagi, cuma sekedar menurunkan tangan, kasih senyuman, matanya, kemudian dibilang, aku Putri. Kemudian akhirnya laki-laki itu melanjutkan perjalanan. Malam selesai, dia kembali ke pool, taruh mobil, masuk ke asrama, tidur. Niatnya mau tidur, tapi nggak bisa. Dia nggak bisa tidur sama sekali. Dia terus memikirkan kejadian itu. Sampai esok harinya, segala sesuatu berjalan kembali normal. Seharusnya. Siang, kembali bangun, menyiapkan kendaraan, manasin, isi bensin, isi absen, kemudian masukin kredit, jalan. Jalan, menjelajah, cari penumpang. Sama seperti biasa, nggak banyaklah penumpang. Sampai akhirnya laki-laki itu memutuskan, oke, malam ini gue akan balik lagi ke sana. Minimal restoran udah tutup, gue akan balik lagi cari Putri. Gue harus menyelesaikan ini. Tidak hanya rasa sakit hati atau patah hati yang harus didamaikan, tapi perasaan gak tenang ini yang juga harus didamaikan. Gue harus mencari jalan. Gue ini apa rasa, ini namanya rasa suka, tapi apakah dia juga suka? Itu kata laki-laki itu. Akhirnya dia memutuskan untuk malam itu, sore lah, jam 6:30 dia kembali mencari tempat tinggal Putri. Ketemu di pinggir kota, cukup jauh, agak ke pojok, daerah yang dia nggak begitu tahu, banyak sawah, banyak pohon. Dia ingat lapangannya, dia parkir di situ. Pokoknya gue mau cari. Dan sore itu, dia meninggalkan mobilnya, parkir di lapangan itu, dan dia mulai berjalan menuju ke rumah Putri. Sore, cerahlah seperti biasa, tidak seperti kemarin. Hujan, lebat sekali. Mungkin ini jawaban nih, semesta mendukung. Kemudian dia berjalan, dia merasa percaya diri, karena sedikit demi sedikit dia bisa mengingat pojok, tikungan, tanda-tanda menuju ke rumah Putri. Benar. Di ujung jalan itu ada satu rumah, pagar kayu, dan dia ingat betul, ada satu pohon besar di depannya, di pekarangannya yang cukup luas itu. Kemudian dia masuki pekarangan, melewati pagar kayu yang ya sudah ada beberapa yang lapuk. Dia masuk dan dia mengetuk untuk pintu. Deg-degan sih, tapi ini harus selesai. Minimal ada alasan. Mau ketemu Putri, mau ambil jaket, dia langsung mengetuk pintunya. Iya. Permisi. Dan ada suara.
Tidak lama pintu dibuka. Ada perempuan tua yang hadir di hadapannya. Ibu, permisi. Putri ada? Putri? Mas temennya ya? Ya ampun, Mas. Putrinya udah gak ada. Udah lama. Orang-orang gak tanggung jawab itu loh, nabrak terus lari. Udahlah, saya gak mau ngomongin itu lagi. Udah lama juga orang. Tapi kalau Mas mau berkunjung, itu makamnya gak jauh kok. Cuma di sebelah rumah. Terus ibu menunjuk sebelah rumahnya. Di halaman di sisi samping. Di bawah sebuah pohon besar. Si laki-laki itu mendatangi dan memperhatikan makam tersebut. Sebuah nisan. Di halaman depan rumah, di sisi samping, di bawah pohon besar. Sebuah makam dengan nisan bertuliskan Putri. 7 Januari 88, 18 Mei 2019. Beristirahat dengan tenang. Cowok itu, laki-laki itu, kemudian berjalan pergi. Meninggalkan rumah itu, meninggalkan makam itu, meninggalkan jaketnya. Yang tersampir di nisan. Seperti dikenakan untuk menghangatkan jaket yang basah. Dan itu tadi cerita tentang mendamaikan hati. Semoga malam kalian damai setelah cerita ini. Aduh, ya Allah, kerudungku gimana ini? Gitu, terima kasih. Damai banget sampai ubun-ubun. Terserah. Bodoh. Indonesia terserah. Oke, terima kasih. Wow, terima kasih Kak Ayo dan Putri. Terima kasih juga. Ini aku bacain ini boleh nggak sih? Kata Kak Isti, udah malam padahal. Memang justru karena udah malam. Iya. Itu siapa yang terakhir ketawa? Emang ada yang ketawa ya tadi? Aku nggak denger sih. Pasti nggak denger kan yang lain juga? Kayaknya cuma Kak Sarah deh yang denger. Dengar. Enggak, Kak. Bilang aja enggak. Kadang damai memang ditemui di dunia yang berbeda ya, kata Kak Rika. Iya. Mungkin. Nggak tahu juga ya. Oke. Itu dongeng terakhir. Terus gimana nih? Kita akan membaca apresiasi dulu. Oh my God, so cringe nggak sih? Udah dibaca beberapa. Udah. Kak Sarah auto. Suami mana suami? Jangan sampai sendirian ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan apresiasi secara langsung. Boleh sekali. Saya menantikan inputnya. Ini dari Kak Dwi, sudah kuduga plot twist-nya horor ala cerita-cerita ojol. Baik, cerita ojol. Cerita ojol itu gimana? Ojol. Mungkin next time tema kita cerita ojol. Lucu banget. Oh iya. Cerita tadi itu diambil dari sebuah buku, judulnya Ghost Stories. Ada bagian urban legend di cerita itu. Kaget gue. Ada penumpukan. Itu cerita dari Amerika. Jadi ada modifikasi sedikit lah biar ke Indonesia gitu. Sebenarnya itu bukan supir taksi, tapi cewek itu harusnya dia mau cari tumpangan, terus ada orang baik yang kasih begitu aja. Supir ojol ya, supir ojol. Uber. Udak. Aku nggak ngerti. Iya, kalau di Uber di udak. Bodoh amat. Bodoh amat.
Nah, mungkin nanti sesi berikutnya sekitar habis Lebaran lah ya, kira-kira 2 minggu lagi. Kalau misalnya di sini ada teman-teman yang mau ikut terlibat jadi pencerita, jadi pendongeng, nanti tinggal follow akun Instagramnya Ayo Dongeng Indonesia, atau akun Instagramnya The Nest. The Nest itu sama lah ya, itu bagiannya dari Ayo Dongeng Indonesia juga, tapi nanti apa yang diposting The Nest itu akan diposting juga sebagian di Ayo Dongeng Indonesia. Nah, nanti teman-teman bisa ikutan tuh, ada formnya, bisa diisi mau jadi pendongeng atau mau jadi pendengar aja. Gitu. Kalau menjadi pendongeng ya kayak tadi, ceritanya bebas, nggak terlalu ke kanak-kanakan seperti stereotipnya pendongeng yang selama ini berseliweran. So, kami nantikan cameo pendongeng di The Nest, oke? Kami bagaikan kuning telur yang merindukan putih telur. Ayo semuanya ketawa ngedengak. Yes. Oke. Jadi, ada yang mau bertanya lagi nggak sih kakak dari The Nest? Sebelum kita tutup. Kalau dari aku cukup. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita berpisah. Sebelum berpisah, terima kasih buat teman-teman. Ini ada dari macam-macam kan, ada dari Jogja, Jember, Sidoarjo. Wah, ramai banget. Dari Makassar. Aku baru ngeliat. Makassar, Bekasi, Depok, Cakung. Cakung tuh Bekasi bukan sih? No. Jakarta Timur. Yes. Nggak ada di peta. Oke. Nah. Kayak selalu kayak orang tuh nggak ada yang tahu itu di mana. Anyway, untuk menutup acara ini sebelum kita semua berpisah, foto. Yes, that too. Tapi ada lagi yang lain, ya udah nggak apa-apa. Foto dulu aja. Aku foto videonya dulu. Tampil semua. Iya, videonya nyalain semuanya. Mau aku foto semua. Kita fotonya nanti 2 kali ya, soalnya kan satu layar nggak cukup untuk semuanya. Oh wait. Aku lupa, bentar, sorry, salah. Yang tadi belum ke foto ya, aku mau ngilangin chatnya dulu, bentar. Oke. Wah, itu Putri sama anaknya Kak Putri. Tadi bisa dengerin cerita horor. Oke, teman-teman semuanya lihat ke kamera dan senyum ya. Udah nyalain videonya? Sudah, Kak. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi ya. Untuk teman-teman yang ada di layar kedua di HP-ku, di desktop. Oke. Silakan lihat handphone, silakan lihat kamera semua. Cheese. Oke, terima kasih. Oke, nah. Ada satu pertanyaan terakhir nih dari Kak Putri. Iya. Baik, tadi kan pembukanya, ingat kan waktu pertama-tama tadi aku sempat nanya, apa sih kesulitan atau keinginan yang kalian keinginan yang kalian punya tapi nggak bisa dilakukan. Nah, di akhir ini aku pengen tahu apa solusi dari masalah kalian biar kalian bisa bernamai dengan keinginan-keinginan itu. Misalnya, aku kan tadi bilangnya mau nonton orkestra sama teman-teman. Caraku berdamai dengan keinginanku itu dengan nonton YouTube Sused Violin, karena di situ aku dapat komedi dan aku juga dapat classical music. Nah, aku pengen tahu kalau teman-teman caranya berdamai dengan posisi kalian, kesulitan-kesulitan kalian untuk mendapatkan keinginan itu pada saat ini. Oke. Saya tunggu. Jawabnya langsung pakai videonya aja, Kak? Atau pakai gimana? Di chat boleh. Oh, di chat boleh. Lihat Google Street View. Wow. Iya, teman-teman yang mau ngomong lewat videonya langsung aja. Iya, boleh. Boleh deh, aku cerita deh biar cepat. Oke. Jadi tadi kalau keinginanku, aku pengen banget trekking ke Seven Sisters. Yang terkenal di dekat rumah. Solusinya adalah cerita ke ibu kosku, cerita ke teman-temanku, supaya
Oke. Ada lagi yang mau? Oh, nih Kak Lucy. Kak Lucy. Oh. Angkat tangan, kah? Mau sharing? Wow. Nah, itu kayaknya. Oke. Stop. Yang lagi berisik. Oke. Ada lagi caranya yaitu ikutan olahraga live di Zoom. Oh, benar juga. Yang pengen olahraga. Lalu ada juga yang memperdalam ilmu cerita. Oke, Kak Putri. Terima kasih sudah mendengarkan. Kak Dwi, solusinya adalah letting go of expectation. Kontak keluarga dengan video call, pending acara keluarga. Alihkan refreshing dengan cara lain, dengerin cerita kayak gini. Yes, that's right. Dengerin. Oh, aku ada cerita. Sahabat aku mau nikah nanti bulan Juni, terus kita semua nggak bisa datang ke nikahannya dia. Tapi akhirnya bikin live Zoom, jadi bridesmaid. Pernikahan, oh my God. Semua kita pakai seragam, tapi semuanya live Zoom. So cute. Salam buat temennya. Iya, Oke, ada lagi yang mau sharing-sharing tentang solusi untuk berdamai? Banyakin live Zoom biar tetap keep in touch, yes. Menyibukkan diri dengan semua hal yang belum pernah dicoba. Ya. Oke. Mungkin sudah. Ada lagi? Kalau udah, kita nyanyi sambil push up. Wow! Selamat mencoba, Kak. Selamat mencoba, semoga berhasil. Semoga dengan kita tahu apa keinginan kita dan kita tahu masalah kita, lalu kita tahu cara solusinya gimana untuk meredam itu semua. Semoga di situasi yang kayak gini itu paling enggak membuat kita tenang dan kita tetap positive thinking, tetap menjaga kesehatan mental kita yang berpengaruh dengan imun kita juga. Nah, salah satunya mungkin kalau teman-teman kangen berinteraksi dengan manusia-manusia, kita ada insya Allah 2 minggu sekali. Jangan lupa untuk mendaftar menjadi pendongeng. Kami sangat menantikan teman-teman. Oke, terima kasih semuanya karena sudah bergabung. Sarangi. Semoga kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Stay safe, sane, and stay home. Dadah! Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Aku dansa bye-bye.
masih di-record kan? Masih. Really? Ini nanti part behind scene ya. Iya. Oh my God. Ayo, yang bagian ini ntar gue post lah. Sudah bukan wanita tua lagi. Gila, keren banget ceritanya Putri. Ayo. Suka. Okay, I stop recording.